Permisi. Masa. Halo para tetangga, balik lagi nih sama podcast ala kadarnya Rica dan Tata. Tahu biasanya Halo, apa? Loh, halo, hah? halo, lo katanya Oh halo. iya, Saya kan halo. menjawab Hansip. Oh Ini iya. Hansip, Belum aduh. belum selesai ngomong, Pak. Sabar dong. Sabar. Ya udah. Balik lagi sama podcast ala kadarnya Rica dan Tata. Nah, jadi hari ini mau ngapain nih, Mbak? Saya kurang tahu ini mau ngapain. Hansipnya Pak, bingung sedih. Pak Hansipnya, Pak Hansipnya ini magabut kerjanya cuma opening doang langsung dilempar ke saya lagi. Ya kan masih baru, belum tahu apa-apa. Oh, Oh, Hansip magang. anjay. Gak Loh, boleh loh, ngomong loh. anjay. Oh, Ingat, Pak RT. nanti Ada kena boleh. kasus. Oh Anjay itu sudah iya. dipermasalahin Hah? Oh sama iya. siapa itu namanya, yang artis siapa itu aku lupa. Yang tokoh terkenal lah intinya. Emang terkenal ya? Wah, Ya, Wah, ya, 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 lumayan. itu nggak boleh. apalagi KPAI Oh, sudah melarang kita menggunakan sembarangan. Bener nggak Pak Hansip? Bener. Ya. Tapi iya, ya, tapi tetap aja. nggak masuk akal kan? Maksudnya ngapain sih ngurusin Iya. kata-kata anjay? Yaudah kalau nggak boleh ngomong anjay berarti kita ngomong anjing. Eh, eh, loh, eh, loh, Ah, eh, Jim. kok kok jadi ngomong kayak gini, wah. Hansip, tugas Anjing. Anda itu menjaga keamanan. Kan Anjing. keamanan fisik, Pak, yang saya Ya kan? jaga. Ya iya juga sih, ya kayak bisa disalahin juga ya, Hansip ya. Nah, betul kan? Keamanan fisik. Keamanan fisik tuh model apa ya? Ya, maksudnya kayak Olahraga. maling, apa. Oh, Oh. keamanan Masa fisik saya dan ngurusi kedamaian hati. suami istri ngomong anjay? Ya ngapain? Loh, suami istri ngomong anjing, ngapain tuh? Nggak tahu saya juga. Oke, Ah, back to the topic ya. Jadi para tetangga hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang viral di media sosial yang sebenarnya ini tuh merupakan hal yang penting nggak sih buat dibahas gitu. Kita mulai dari kata anjay. Jadi wow, gimana Pak RT? wow, Menurut Pak RT gimana? kata anjay. Anjay. Dari tadi kita nggak sadar ngomong anjay terus ya. Iya, Kita nggak Iya, dimarahin barusan ini ngomong nanti. anjay. anjay, 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 anjay. Oke, Yang kita bikin satu editornya loop satu capek. jam anjay 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 Yes, anjay. Anjay. Yes, ANJ aye. Tapi emang anjay. emang kalau menurutku emang patut ya dipermasalahin. Mungkin enggak sih. Karena ya kalau misal kita mau ngomong kasar, ngomong misal orang Surabayaan, ngomong cuk pun ya Hmm, wajar kan, betul, sebagai betul. Oke. sebagai Betul. persaudaraan, mungkin Eh, kenal deket. Gak mungkin ngomong cuk ke orang tua juga gak mungkin iya, kan. jangan Kalau cuk sampai itu kalau Iya, itu, gak Pak. mungkin. iya Nah, dong. jadi tergantung konteksnya sama penempatannya di mana. Jadi nggak begitu penting sih menurutku. Tidak tidak ada masalah. Iya juga sih. Kalau Pansip gimana Pansip? Ya, sama. Maksudnya anjay diribetin buat apa sih? Kan masih banyak kata-kata yang istilahnya lebih kasar, lebih frontal, tapi kok nggak dipermasalahin. Kok kata-kata yang Oh, iya. sebenarnya artinya ini luas malah yang dipermasalahin Iya, gitu. berarti jangan sampai orang itu ke Jawa Timur. Di Jawa Timur Kenapa? ngomong-ngomongan cuk nanti bakal dipermasalahin. Terus Wow, Oh, siapa yang nggak mau bisa. dituntut? Nggak bisa. Nggak nggak bisa. bisa. Kalau misalkan kata itu dituntut juga, wah arek-arek Surabaya ngamuk pasti. Iya. Loh, kan nanti impressionnya naik. Loh, Wadah. impression. Apa itu impressionnya? Apa itu Impression. impression? Apa itu ya? Endorse. Oh, Loh, tapi Nah, jadi sebenarnya eh, sebenarnya ada yang lebih apa ya? Maksudnya kayak ngapain sih permasalahan bahasa doang tuh dipermasalahkan gitu. Jadi kalau misalkan semua semua serba dibatasi, semua semua serba di apa dilarang, ya udah lebih baik sekarang kita kalau ngobrol pakai daerah masing-masing aja udah mungkin aman. mungkin ada pengecualian dulu. Mungkin tujuannya benar. Tujuannya kan untuk menyelamatkan the next generation. Tapi oke. Mhm. caranya dia aja yang salah. Ya, mungkin waktu pertemanannya dia mungkin
belum pernah mengenal kata anjay, mungkin lebih cenderung ke anjing, guguk, atau apapun itu. Jadi belum mengenal kata anjay. Bahkan Lebih anu itu dong. lebih iya, lebih Kasar. kasar. Nah, mungkin dia juga nggak tahu kalau itu lebih kasar. Oke deh. Kalau ngomongin masalah anjay, ini kayaknya nggak bakal ada kelarnya ya. Maksudnya, ya udah sih gitu loh. Buat apa juga harus dibahas-bahas terus. Nah, ada satu topik lagi yang menarik untuk dibahas, yang hampir sama viralnya, sama permasalahan kata anjay, yaitu adalah masalah hak siar dari salah satu stasiun TV gitu, yang lagi rame banget. Ya, Pak RT sama Pak Hansip tahu dong pasti. Apa ya? Apa ya? Saya kudet saya main Ngomong. Instagram. Jadi Saya yang main Instagram aja bingung loh apa itu jadi, Instagram. jadi yang Bohong, viral Pak. hak siarnya TV-nya. Mungkin bisa jadi. Hmm. Pak RT saya lihat kemarin Pak RT nge-live loh di Instagram. Loh. Nah, iya saya suka nge-live. Nah, itu berarti Bapak bersosial media. Harusnya yang Pak RT dipertanyakan. selebgram ya, Pak? Makanya, harusnya yang dipertanyakan itu Pak Hansip. Pak Hansip ini udah bersosial media belum, Pak? Sudah. Oh, tidak sudah. mau kena masalah seperti kemarin ya Pak ya. Jaga omongan ya Pak ya. Iya, betul. Sama Pak, saya juga takut menjaga omongan saya juga sekarang. Nah, iya, kan sekarang ngomong dikit kasus. Iya, nggak usah ngomong aja kali ya kita ya. Wah, ya udah, oke, Telepati. coba 1 menit kita nggak bicara ya, boleh ya? Oke, kita telepati aja. Oke, sambil kita telepati untuk ke topik berikutnya. Sekarang para tetangga, kita udah punya sponsor yang beneran. Jadi, langsung Pak, kita lihat Pak Hansip. aja. Sponsor Pak Hansip. Oh iya, sponsor. Iya, Akhirnya telepati. punya sponsor yang beneran gitu. Penasaran apa sponsornya? Check it out. Nah, itu dia tadi sponsornya kita. Akhirnya kita udah punya sponsor baru. Yeay, tepuk tangan dong. Pak RT, kayaknya Anda tidak senang. Pak. Ya, saya suka sih sponsor. Cuma saya agak bingung karena apakah kita sekarang buat kayak gini, kita berhadapan dengan laptop kita masing-masing, itu nanti apakah tidak dipermasalahkan? Tadi kan Tata sudah menyebutkan permasalahan itu kan, yang apa itu? Media-media mana itu yang ributin itu? Aturan-aturan apa itu? Tadi, aduh, saya nggak ngikutin apapun. TPI. Stasiun TV. TPI, loh. Itu udah mati. Oh, udah nggak ada. Udah mati. Udah nggak ada TV. Berarti TV saya lemot berarti ya. Jadi saya takut itu sponsor terima kasih, cuma saya takut karena Enggak. Jadi yang bakal kita bahas ini lebih ke regulasi yang dipermasalahkan dari stasiun TV ke new media lah bisa dibilang. Nah, tapi menurut Pak RT sama menurut Pak Hansip sendiri nih, menurut kalian tuh gimana sih? Maksudnya kan sekarang semua serba dibatasi, semua serba dipermasalahkan regulasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Hansip sendiri dulu deh. Kalau menurut Pak Hansip gimana dengan adanya permasalahan ini gitu?
Kalau menurut saya ya Mbak ya, Mhm. dibatasi sih ya boleh-boleh aja. Tapi kalau semuanya dibatasi kan orang-orang nggak bisa apa ya bebas berkarya. Kan sekarang udah apa eranya untuk bebas berkarya, bebas menyampaikan sesuatu. Mhm. Iya kalau dulu sebelum apa orde lama ya itulah pokoknya. Itu kan Saya baru pengen tertawa gak bisa. Susah saya saya tertawa. lupa namanya. Saya tertekan dengan UN undang-undangnya nanti ini. Aduh, saya pengen tertawa gak bisa. Gitu deh. Nah, kan kita berpendapat Pak RT, kita Eh, menyampaikan pendapat, jadi nggak ada salahnya kita kan menyampaikan pendapat, toh kita juga tidak apa namanya tidak menjatuhkan. menjelek-jelekan atau menjatuhkan salah satu pihak. Kita hanya menyampaikan pendapat dan kita berdiskusi bersama gitu. Wih, episode ini topiknya serius banget ya kayaknya. Terus Aduh, saya keberatan. Maksud saya badan saya. Aduh, maksudnya topik kita, maaf. Oke, Oke, harus oke. bisa, harus bisa. Kalau menurut Pak Hansip kayak gitu ya tadi ya. Nah, betul. next, kalau menurut Pak RT gimana Pak RT? Sebagai Hmm. sebagai orang, sebagai tokoh panutan di kampung ini gimana Pak RT? Yang mulia, panggil saya yang mulia mulai sekarang. Jangan Pak RT Yang lagi, Yokai, yang mulia. mulia. yokai. Hah, aduh, saya pengen seperti Mbak Hansip, suaranya bisa tegas. Oke, Oh. jadi Nggak menurut bisa, nggak bisa. nggak bisa, nggak Nggak cocok usah, ya? nggak usah. Nggak Atau cocok. Nggak saya yang usah. jadi Pak RT. Jangan, saya digaji lewat itu. Jangan. Saya digaji untuk Baru, marah-marah juga. Maaf, baru maaf. masuk jadi hansip udah pengen naik pangkat dia jadi Pak RT. Wah, Ah, jangan-jangan ya, ya. kudeta ini. Tapi Oke, lanjut Pak RT. uniknya permasalahan ini, selain saya takut juga ya, apakah diperbatasin atau enggak ya. Sebenarnya ada pro kontranya sih ya. Contohnya yang paling simpel kayak ya kayak apa yang saya rasakan sekarang, kayak dengan apapun yang nanti kita buat, apapun nanti yang undang-undang ini berlaku atau enggak disampaikan oleh salah satu media, yaitu bakal membuat konten kreator untuk semakin berhati-hati, nggak sebebas kemarin. Maksudnya kayak misal tahu lah ya ada YouTuber yang cuma main game terus sambil berkata-kata kasar Kasar. seperti kasar. Nah, terus atau mungkin Aduh, lawakan kata-kata awas banget ya. kata-kata anjay itu, dan keluaran itu pasti akan sedikit berkurang. Tapi kontranya ya setuju sama Pak Hansip tadi ya, maksudnya buat apa sih dipermasalahin dikit-dikit dibatasin. Cuma menurutku, kalau menurut saya pribadi, harusnya harusnya bukan tentang undang-undang penyiaran ya menurutku yang yang difokusin ya. Cuma menurutku harus dispesifikin lagi tentang umur sebenarnya dari ini, karena semua konten itu nggak ada yang salah sih menurutku. Semua konten punya target marketnya. Pak Anjir tahu target market kan? Tahu. Oke, target pasarnya mereka masing-masing sih. Dan ya sekarang zaman maju kita belum bisa memilah itu sih. Itu sih yang menurut saya penting untuk yang jadi topik bahasan sebenarnya sama pihak media itu ke YouTube. Gimana caranya memilah target ini supaya orang kayak misal anak kecil. Masa sekarang cita-cita anak kecil mau jadi YouTuber gamer? Kan lucu. Walaupun Profesi bisa. baru ya. Jadi Walau udah masuk ranah profesi baru New gitu. job. iya, New dan job. paling Mhm. simpel mungkin di sekitar kita banyak anak kecil yang sekarang udah berkata kasar sih. Tahun saya mah berkata kasar di cabai rawit sama orang tua. Betul. Sekarang berkata kasar menjadi hobi anak kecil gara-gara itu. Jadi Jadi yang penting adalah penempatan. Itu menurut saya sebagai yang mulia. oke, baik. Oke, tapi sebenarnya kalau ngomongin masalah anak-anak ya, iya memang mungkin zamannya sudah berubah ya, tapi sebenarnya kan eh, kalau yang masalah anak-anak tadi, anak-anak berkata kasar dan lain sebagainya itu kan juga bisa dari faktor lingkungan gitu loh. Jadi nggak bisa hanya menyalahkan media yang ada sekarang gitu, karena faktor lingkungan itu yang lebih dekat dan memang harusnya itu yang dijaga gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari masalah ini ya, terlepas dari pro kontra yang ada, terlepas dari pendapat Pak Hansip dan pendapat Pak RT sendiri gimana,
sebenarnya semua permasalahan itu ada plus minusnya sendiri kan, ya kan? Sangat Cuman benar. semuanya ada plus minusnya sendiri, ada keuntungan dan ada kekurangannya masing-masing. Cuman mungkin ini bisa diobrolin bersama gitu ya Pak RT, daripada kita harus ngegas terus gitu. Kan soalnya ngelihat ada banyak sekali netizen yang mungkin mereka ingin menyampaikan pendapat, tapi ternyata penyampaiannya itu lebih kayak ngegas gitu, nyambung sama episode kemarin ya, Iya, yang tentang dan netizen gitu. Jadi semuanya serba ngegas dan kayaknya ada sesuatu yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini yang boleh gitu. Nah, tapi kalau menurut Pak RT sama Pak Hansip sendiri, kalian sebenarnya setuju nggak sih kalau misalkan di zaman sekarang ini semuanya serba dibatas-batasi seperti itu? Maksudnya setiap kali ada hal baru dipermasalahkan, dibatasi lagi, tidak sesuai dengan norma yang ada atau apalah sebagainya. Sedangkan kita sendiri juga kan nggak begitu tahu gitu loh maksud dari media tersebut atau maksud dari new media yang lain itu seperti apa, tanpa kita tahu proses sebenarnya itu ada apa sih kenyataannya gitu. Kalau menurut Pak RT gimana? Pak RT setuju apa enggak sih sebenarnya? saya sih, kalau saya tuh bakal beda banget sama Hansip. Hansip ini cuma garuk-garuk apa tadi, hitung dari tadi. Tapi kalau saya sih sebenarnya makin ke sini ya, saya termasuk orang yang pertama kali tahu tentang ini ya pertama saya protes lah. Cuma melihat situasi sekarang, saya sih setuju untuk dibatasi sih, karena seperti yang aku bilang tadi ya Mbak ya, saya bilang tadi ya Mas Hansip yang magang dan Mbak asisten saya yang terhormat. Pak Ya. Hansipnya udah nggak masuk Pak, udah kontrak. Oh udah kontrak, oke. Oh iya, Udah mau kontrak. kudeta juga. Hah? Tidak, jangan saya mau apa lagi? Ternyata dia udah punya planning sendiri ya Pak RT ya. Oke, saja Pak. Nah, kalau menurut saya sih lebih setuju dibatasi karena maksudnya bisa juga karena lingkungan juga. Tapi tidak bisa dipungkiri lingkungan itu juga terpengaruh juga oleh mungkin tayangan atau mungkin orang tua juga. Jadi banyak aspek lah, dan kalau aspek-aspek itu nggak bisa dibatasi satu-satu, ini bakal keteteran. Terus sementara kita selalu menyalahkan orang tua, ini lepas dari orang tua kok bisa. Terus tayangan kayak gitu kan juga nggak bisa disalahkan gitu loh. Sementara aturan sama batasan-batasan ini belum ada. Jadi sebenarnya pro-nya di situ sih, dan aku lebih setuju untuk dibatasi karena takutnya tumpang tindih kan jatuhnya. Nah, itu sih kalau saya. Oke. Kalau Pak Hansip, gimana Pak Hansip? Kan Pak Hansip sebagai generasi milenial nih kan. Kalau Pak RT kan udah tua ya Pak Hansip ya. Jadi Tua banget sudah. ya kalau dari Pak Hansip gimana Pak Hansip? Kalau dari saya ya ada setuju ada enggaknya, tapi mungkin lebih ngarah kurang setuju ya. Soalnya Kenapa tuh? kurang setujunya ya zaman sekarang kan ya seperti tadi saya bilang itu orang-orang itu kan bebas untuk membuat sesuatu, bebas berkarya, bebas ngomong, bla 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 sebagainya. Kalau zaman dulu kan ngomong dikit tiba-tiba hilang. Kalau sekarang kan ya boleh gitu bebas. Okay. Kenapa saya baru paham sekarang ya Haji bilang gitu? Dari tadi dia ngomong saya mikir hilang. Dari tadi loh Pak, dari awal. Kenapa saya baru paham ya? Oke, baru paham Anda. Padahal Anda generasi tua, harusnya lebih tahu. Iya, saya baru tahu. Oh iya. Baru sadar. Oke, lanjut Pak Hansip. Ya kayak gitu. Dibatasi ya nggak apa-apa sih dibatasi, tapi jangan sampai mungkin merugikan orang-orang yang seharusnya bisa menyampaikan suaranya melalui new media. Soalnya kalau melalui old media ya, bilangnya media lama itu kan kayak susah gitu untuk masuk ke dalamnya aja susah. Kalau new media kan tinggal
ketik buat akun, beres, upload, selesai. Gini Pak Hansip, sebentar Pak Hansip, saya tidak terima ini. Saya tidak setuju di beberapa bagian Pak Hansip. Ribut Sebentar, nanti. apa ini? Kalau misal tidak dibatasi ya Pak Hansip, masa ada anak kecil tiba-tiba jadi gamers di YouTube, tiba-tiba bicara anjing, bicara itu, kan tidak bisa. Anda merusak bangsa, selain kata-kata anjing itu yang lebih penting. Tidak bisa. Gak bisa, harus dibatasi Pak Hansip. Pak Hansip diam aja, Hansip mikir lah ini. Iya, saya mikir. Ya mungkin tadi itu ya bahas tentang umur juga kan ya, mungkin pembatasannya umur masuk akal lah. Jadi misal yang boleh membuat akun 17 tahun ke atas, sama kayak naik motor, orang boleh naik motor kan, motor atau mobil bawa kendaraan sendiri kan 17 tahun ke atas ya, walaupun pada nyatanya banyak yang sih. Ya gitulah. Mungkin dibatasinya di situ. Oke. Nah, ya Bu Asisten, gimana Bu Asisten? Anda cuma jadi moderator tapi tidak memberikan jawaban. Kenapa? Iya, enggak kan tadi saya sudah memberikan pendapat dong sebelum saya tanya kalian setuju nggak berdua ini Pak RT sama Pak Hansip. Nah, tapi kan sebenarnya terlepas dari Pak RT yang setuju dan Pak Hansip yang nggak setuju, sebenarnya kan yang seperti yang saya bilang tadi semuanya ada plus minusnya gitu loh. Kalau masalah umur berarti kan kalau masalah umur anak-anak ya, anak-anak yang punya akun di media sosial manapun mungkin lebih ke parents gitu ya, peran-peran orang tua gitu. Jadi kan karena kan anak-anak ini memang kalau yang masih di bawah umur kan memang masih dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih untuk masalah ini ya, untuk masalah yang rame-rame salah satu stasiun TV yang menggugat ini, menurut saya ya ada pro kontranya. Apa yang disampaikan Pak RT juga ada benernya, apa yang disampaikan oleh Pak Ansip juga ada benernya juga gitu loh. Jadi memang sebenarnya harus seperti itu kan, balance gitu loh. Tapi kalau misalkan semua orang menyampaikan pendapat juga nggak akan menyelesaikan apapun gitu. Jadi memang sebaiknya kalau menurut saya sih antar profesional ini aja yang menyelesaikan masalah mereka gitu kan, sesama profesional gitu loh. Mereka bisa rembukan bareng, ngobrol bareng gitu. Nah, buat yang netizen ini udah cukup dengerin aja kalau menurut saya, maksudnya cukup update aja berita terbarunya seperti apa, nggak usah terlalu ngegas, nggak usah terlalu yang gimana-gimana juga, karena kalau terlalu banyak pendapat juga nanti nggak akan ada yang puas gitu, karena setiap orang kan punya pendapatnya sendiri-sendiri gitu kalau menurut saya Pak RT. Tuh, saya kasih pendapat kan. Tapi tambahan ya. Tapi sebenarnya yang susah itu adalah platform yang dituntut ini adalah platform internasional sebenarnya ya. Dan kalau misal kita ngomong penyiaran, aturan penyiaran di Indonesia sudah paten kan. Jadi sangat gampang untuk kita menuntut, sangat gampang untuk kita, ini kok bisa kayak gini. Jadi aturannya berdasarkan aturan nasional, sementara yang dituntut ini juga aturan internasional. What the anjay lah istilahnya. What the anjay. Dan sebenarnya kalau kita juga menilik ke belakang, menilik itu artinya melihat ke belakang ya Pak Hansip. Oh iya. Takutnya Pak Hansip gak paham, kan generasi bawah saya. Oh iya. Nah, menilik ke belakang, ada juga YouTuber satu yang tahulah, yang kurus 24. Kurus 24. Nah, itu kurus 24 kan juga menyuarakan tentang ayo berpendapat untuk orang-orang yang gak punya, misal gak punya kemampuan atau gak punya sarana untuk bersuara seperti kita sekarang ini. Tapi sebenarnya pertanyaannya, gimana caranya menyelesaikan di Indonesia ini kan juga agak susah. Harus kayak televisi dulu juga mati-matian juga kan. Nah, itu yang bakal jadi PR besar sih. Betul. Mungkin lebih ke memfilter diri sendiri dulu kali ya Pak RT. Maksudnya kita sendiri yang ngefilter, kita sendiri yang melihat tontonan apa yang cocok untuk kita.
gimana caranya kita berpendapat gitu. Dan untuk para orang tua yang udah punya anak mungkin juga lebih memperhatikan tentang parental kayak gitu-gitu gitu loh Pak RT. Jadi lebih ke memfilter diri sendiri aja dulu sih kalau menurut saya. Dan aspek yang paling penting juga ada di perusahaannya juga. Jadi supaya perusahaan Betul. tidak dicap buruk juga. Terus parenting Betul. tadi, terus kita sendiri. Cuma permasalahannya ya banyak contoh-contoh yang masih gak pas dengan tontonan yang seharusnya lah. Dan ya plus minusnya sangat banyak. Dan tadi juga benar dari Pak Hansip yang ditemani oleh wanita-wanita matahari di belakang gitu. Nah, dan ada benarnya, cuma bakal jadi PR besar sih nanti. Iya, mungkin apa yang saya bilang tadi itu benar gitu. Maksudnya sesama profesional dari dua perusahaan atau dua media ini sendiri yang akan ngobrol, ngerembukan secara enak-enakan lah gitu. Enak-enak. Yang penting netizen udah tunggu hasil aja, nggak usah berkoar-koar seperti RR King, treng ngegas itu nggak penting. Iya, tapi mungkin sebenarnya untuk berpendapat nggak apa-apa ya, untuk menyampaikan pendapat sendiri kayak kita juga ya kita bertiga juga menyampaikan pendapat gitu, cuman mungkin nggak usah terlalu ngegas gitu kali ya. Lagian apapun keputusan itu ya kita berharap itu yang terbaik lah buat ya bangsa. Buat selain konten kreator juga seperti kita. Emang kita termasuk konten kreator ya? Iya dong. Bisa. Oh, ternyata tetangga kita itu penonton konten kreator. Saya baru tahu. Nah, dan ya semoga terbaik lah. Kita pasti berharap juga kan. Ya ibu matahari itu di belakangnya. Nah. Iya, jadi kita semua ya berharap semuanya yang terbaik, berharap ya enak-enakan itu tadi lah Pak RT. Enak-enakan dalam arti maksudnya jadi kita sama-sama nyaman gitu loh. Maksudnya sama-sama nyaman. Sama nyaman. Kalau misalkan kita gimana Pak Hansip? Sama-sama nyaman terus ini mau ngomong susah ya rasanya. Pak Hansip punya kendala. Pak Hansip kalau mau cerita aja Pak Hansip. Kita terbuka. Saya ngerti maksudnya Pak Hansip. Jadi kan kalau udah sama-sama nyaman, nanti pasti akan jatuh cinta, ya kan? Nah, kalau udah jatuh cinta, tumbuh rasa-rasa cinta, itu bakal enak banget rasanya. Indah sekali. Nah, nanti biasanya kalau sudah nyaman-nyamannya, biasanya gampang sekali untuk ditinggalkan. Ya, Pak RT curhat ya, habis ditinggal Bu RT. Apa berarti? Ngapain curhat? Fokus sama topik. Oh iya, maaf. Oke, kayaknya kalau memang kita ngebahas ini, kayaknya bakal panjang banget sih, karena kan memang dari kita pribadi juga punya pendapatnya masing-masing, punya penilaiannya masing-masing, ada pro kontranya sendiri gitu. Jadi coba sih, saya juga pengen tahu sih Pak RT pendapatnya para tetangga kira-kira gimana ya Pak RT ya tentang kasus ini gitu, tentang perihal anjay sama perihal New media. regulasi dari salah satu stasiun TV ini. Nah, para tetangga, kalian bisa sampaikan pendapat kalian dengan cara komen di bawah ini. Spasi komen, kirim ke link. Nggak usah. Bisa komen di bawah di IGTV, dan kita sekarang sudah ada di YouTube. Yeay. Saya makin takut ini. Aduh, kok krik-krik ya. Nah, jadi mungkin sampai sini dulu para tetangga episode kita yang baru ini. Kita udah masuk episode ke berapa Pak? 7 ya. Di episode 7 ini, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe. Aduh, udah kayak YouTuber. Sebelum subscribe, nanti komennya kalau yang misal setuju dengan undang-undang itu, berarti Anda termasuk grup saya ya, grup Pak RT. Nanti kalau tidak setuju atau mungkin agak kontra dengan apa yang dipermasalahkan oleh
salah satu media, nanti Anda temannya Pak Hansip. Ya, Hashtag Hansip. hashtag Hansip. Iya, jadi Hashtag PRT. hashtag, kalau buat kalian yang setuju, hashtag Hansip. Buat yang buat yang nggak setuju, hashtag Hansip atau tim Hansip. Ya, Buat tim yang Hansip. setuju, bisa ke tim Pak RT. Atau mungkin kalian yang netral, setuju dengan dua-duanya, bisa ke hashtag asisten. Saya juga mau masuk hashtagnya Pak RT. Biar Oke. Ya, jangan lupa buat kalian yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton sampai episode 7. Benar-benar suatu keberuntungan juga udah ditonton oleh para tetangga. Selain itu kita juga punya channel YouTube ya, walaupun saya juga takut channel YouTube-nya bakal diserang, tapi saya mohon sekali supaya kita terhindar dari kemiskinan pandemi. Tolong subscribe kita. Subscribe Iya, tapi jangan kita lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada banyak teman-teman kalian yang punya pendapat dan kita bisa diskusi bareng di sini. Oke, sampai sini dulu episode 7 dari Pak RT Podcast ala kadarnya Richard dan Tata. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Dan Pak Hansip.